bermutaba'ah pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga menghembuskan nafas yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, saya nak bertanya dulu, sampai jam berapa kira-kira kita itu Sana lama juga. Sampai jam 11:30 boleh ya? Mudah-mudahan nyampe. Kurang sedikit mohon maaf, mohon lebih tolong ingatkan. Karena saya tuh juga nak nyampaikan dari awal Pak Ustaz Marjoni dan semuanya. Mungkin saya pun nanti sebelum zuhur izin nak noloi. Karena ada kegiatan di Danau Sepadang, kawan-kawan udah nunggu dan saya ke situ dulu saya padahkan. Nanti laka dari situ saya ke sini walaupun daan laka sampai laka, siada anda alami serobe sikit itu bagi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum saya lanjutkan, mbak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang. Tak sayang maka tak kenal. Tak kenal maka tak sudi. Tak sudi maka tak sinaburan. Tadi dah disebutkan juga, saya Nabi hijrahnya Hidayatullah. Itu bukan Nabi saya, tapi Nabi hijrah Nabi yang saya suka. Karena sejak kecil Nabi saya bukan itu. Walaupun berat hati saya sampaikan, karena di depan saya orang-orang mulia yang nanti bisa nyampaikan aji keluar dari situ. Nama saya, nama dalam Islam tidak boleh, namanya Santo. Dalam agama Kristen mungkin luar biasa ya, artinya orang suci. Ternyata dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tang sampai namanya dia? Karena orang tua tidak tahu. Mudah-mudahan ke depan yang hadir di situ para orang tua semuanya lebih baik lagi usah nak remehkan, usah nak asal-asal beri nama anak. Saya punya kawan, siapa namanya bang? Namanya anaknya bang Vega. Kenapa bang Vega? Nak mengumpulkan produk motor. Karena ayah namanya Somun. Mulai ini kalau diberi Vixen, Nmax, apa ini suka orang tuanya, ternyata namanya tidak boleh nak diremehkan. Kasihan anak nanti ketika dah besar. Dan namanya mulia dalam Islam doa, termasuk namanya kewajiban orang tua kepada anak dan hak anak atas orang tua. Karena ada 3 kewajiban orang tua ke anak dan hak anak yang harus didapatkan dari orang tuanya. 1, ketika lahir diberilah nama yang bagus. Karena nami doa, usana asal-asal. Diberi nama anak Sadul, Dompo. Luar biasa lah udah. Dah bagus namanya Muhammad, galarannya dirubah Mama. Muhammad artinya mulia, Muhammad artinya apa? Sampai ada Yusuf anaknya dipanggil Mama Umma gue, sang nyebut dia depan kawan. Sumpah. Nabi doa orang tua kepada Allah untuk anak. Mun doanya baik, insya Allah baik hasilnya. Mun doanya buruk, ngarap yang baik tidak bisa. Ibarat yang ditanam benih yang rusak, ngarapkan tumbuhan yang bagus tidak akan mungkin. Sehingga betul-betul lah. Dan saya alhamdulillah sebelum nikah dan nyiapkan 12 gig nami. 12 gig saya siapkan Pak. Udah minta, jadi disebutkan kaji, tapi anaknya banyak, saya bersyukurinya. Karena memang dah minta dari sebelum nikah, minta istri yang subur, juga minta banyak anak. Karena kami 4 adik laki tolen, mudah-mudahan Allah berikan anak perempuan, Allah suburkan kandungan istri. Dan namanya sudah disiapkan 12 gig. Bayangan saya 12 gig mun satu rumah menampak luar biasa. Bisa si tahan no? Alhamdulillah saya dah nikah. Istri seorang, baru seorang.
Tenang, saya nolokan Pak Kiai dulu, kami ngikut. Mendebelum kami nunggu. Yang senior ada, kita nunggu kabar dari senior, mulai deh kita belajar gimana caranya. Istri saya orang Sumberiyung, jadi karena lewat situ dari Sumberiyung A, alhamdulillah sampai hari itu kami tinggal di Sejangkung. Allah karuniakan 7 orang anak, seorang laki, anak perempuan. Ternyata alhamdulillah benar Allah kabulkan. Tadi disebutkan seorang yang sekolah, iya. Anak yang pertama yang masih kaci-kaciku. Supan 2 menyebutkan ya. Soalnya 3 tahun 2. Anak yang pertama baru masuk 10 tahun. Anak yang kedua 8 tahun. Anak yang ketiga 6 tahun masuk 7 tahun. Yang keempat kirakan seorang. Sampai nang kaciknya masih baru nak nikah. Jadi menurut rumahnya sukenya lah udah angkari musik. Ibu-ibu lebih tahu. Anak yang laki ya, anak yang ketiga ini yang kami sekolahkan. Kalau tadi disebutkan homeschooling, sisanya kami belajar di rumah. Sampai gurunya kami lah emak dengan ayahan. Karena yang ketiga ya laki, nanti bawa belajar ke rumah kadang merasa bacul dia, merasa cun. Yang lain perempuan semua ini saya berkawan, sini kita masukkan biar dia belajar berkawan. Tapi nanti sisanya kita di rumah. Dan alhamdulillah yang pertama tadi disebutkan hafal Quran belum, masih baru. Nah, yang pertama baru masuk 7 juz. Yang kedua sami sengajaran kakak adik ya. Yang ketiga laki itu agak beda sedikit, baru masuk juz yang kedua. Nah, sisanya ya baru nak belajar rukungah. Bisa-bisanya. Nah, iya. Jadi keseharian saya ya memang hampir tiap hari di sekolah di MTS Muhammadiyah Sejangkung, sore kegiatannya di UME. Jadi naiklah mungkin sepintas yang bisa saya kenalkan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di situ saya mungkin tidak banyak menyampaikan karena tadi sambutan dan isinya muatan nasihat semuanya. Jadi saya merasa belajar ketika datang di situ. Mungkin sedikit nambahkan, bukan karena kurang, hanya sebatas mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah pengulangan, ingatkanlah, teruslah ingatkan, berikan peringatan karena peringatan walaupun yang disampaikan iye tolen-tolen, walaupun yang disampaikan iye aja-aja, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karena peringatan tanfa'ul mu'minin, ia bermanfaat, diperlukan oleh siapa? Orang-orang yang beriman. Artinya Allah memberikan ciri orang beriman dalam Quran seperti apa? Ciri mereka setidak-tidaknya ada dalam dirinya menerima nasihat. Walaupun yang disampaikan iya aja, kata Allah bermanfaat baginya. Sebaliknya Allah memilah, andaikan ada yang tak suka dinasehati, ada yang tak suka dengar ceramah, Allah mewanti-wanti, ia bukan ciri orang yang beriman. Yang ketiga, Allah berikan kisi-kisi kepada kita kalau nak jadi orang yang beriman, kalau nak mengaku orang yang beriman, hadirkan rasa suka mendengar nasihat. Usah nak merasa baju apa bahasa situ ayat bosan, baus, iya toleh nak nyampaikan. Yang disampaikan pun iya tolen-tolen usah nak datang. Mun yang seperti iya hati-hati. Andaikan ada sifat seperti yang meremehkan, merendahkan, wanti-wanti lah udah. Kenapa? Allah hendak memasukkan yang demikian dalam kategori golongan orang yang beriman. Karena kalau bicara agama, kalau bicara nasihat, materinya sama. Al-Quran tidak pernah berubah, hadisnya dari zaman Nabi sampai sekarang iya aja. Mungkin yang nyampaikan giliran. Misalkan merasa bosan, bau sapi pengajian Pak ya, baca Quran boleh, iya boleh nanti baca bagus, kan? Tapi ketika datang berarti ada ciri keimanan yang Allah berikan kepada yang hadir dan ia harus kita syukuri. Ia nikmat besar yang mungkin Allah berikan kepada orang-orang yang tak datang. Kemudian karena di depan saya itu ibu-ibu, saya merasa orang tua saya seorang harus di depan saya itu ya.
Mohon maaf, bukan nak gurui, hanya sebatas mengingatkan saya pribadi. Andaikan ada kebaikan yang bisa diambil, ambil. Yang jahat, yang kurang, buang. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fas-shalihat qanitat." Bu, sudah dengar kata shalihat? Suami, solihai untuk ibu-ibu, bukan untuk bapak-bapak. Nyandak tapi sepakati. Baik, saya nak bertanya, kira-kira soleha, saleha, solihat, ia seperti apa? Kira-kira bentuknya, kan yang lebih tahu ibu-ibu, karena perempuan. Kira-kira seperti apa? Suah nak mengucapkan kata soleha. Ya Allah, mudah-mudahan jadikan anak kami anak yang soleh-soleha. Soalnya nak ngomong ibu. Tapi kira-kira bagaimana nak mewujudkannya? Seperti apa soleha yang karena kita sebutkan? Seperti apa lah Bu soleha? Gimana? Patuh, patuh ke siapa? Patuh ke orang tua. Ada lagi ke yang lain? Ke suaminya, ke mertuanya. Karena kalau bicara suami mertua, kami pengajian BKMT, ibu-ibu curhat. Gimana lah? Ada yang nandaan senamburan dengan mertua. Mudah-mudahan situasi ada. Kami itu sejambung. Ada yang semarahan dengan laki. Situ aman, insya Allah situ aman. Dari kejari sampai ke malam radio burung ngenet toleh, ngerepek toleh, tidak ngerepek ke anak, ngerepek ke laki, di sini di kami ya. Itu aman Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi istri yang soleha sendiri. Ternyata kata solihat Allah langsung yang menyebutkan dalam Quran. Artinya mungkin kita nak tahu maksud apa solihat ya. Lihat firman Allah. Allah langsung mendefinisikan. Allah mengajarkan kepada kita. Baru disebut soleha di hadapan Allah ya. Pertama harus ada pada seorang ibu, harus ada pada seorang wanita sifatnya qanitat. Apa qanitat? Bukan sebatas nama orang, namanya siapa? Qanita. Bukan, cukup. Maknanya qanitat dia satu, dia taat, patuh, bukan ke laki, bukan ke mertua, tapi yang urutan pertama taat patuh kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan langsung dikerjakan. Apa yang Allah larang langsung ditinggalkan. Dan dia pakai nawar-nawar. Seperti apa bentuknya? Suatu hari ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah berhijab kepada muslimah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah apa tentang hijab, Bu? Tentang jilbab surah apa? Bu, nampai kerudung ke ibu-ibu. Kami kedaan. Ayat tentang jilbab, ayat tentang kerudung ya, surah apa? Surah Al-Quran. Surah apa? An-Nisa ayat kirim. Oh iya, paham ya? Kerudung. Kalau bahasa Al-Qur'annya khimar. Ya Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 31. Perintah dari Allah kepada muslimah, kepada wanita untuk mengulurkan kain kudung. Mun bahasa kita ini kerudung. Jadi kerudung di mata Allah seperti apa? Kain yang menjuntai dari rambut sampai ke dada. Ia bahasa Quran khimar atau kerudung. Kemudian dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 Allah perintahkan mengulurkan jilbab. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an jalabibihin. Wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu,
dan wanita-wanita kaum muslimin untuk menghulurkan jilbab. Loh, tadi perintah kerudung, sekarang tentang jilbab. Ternyata istri Nabi langsung mempraktikannya. Itu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang nak belajar jadi wanita solihah, tentulah kita berkaca dengan wanita solihah. Nak belajar jadi orang pandai, tentulah kita dakati orang pandai, niru bagaimana tabiat kebiasaan orang pandai. Nak jadi pandai, belajar dari orang yang pandai dapat apa? Ada disebutkan, yang kurang pun viral. Cita-cita nak jadi pintar, tapi belajar dari orang kurang, kira-kira terwujud enggak, Bu? Niat nak berani padi, tapi nanam padi hampa, kira-kira tumbuh enggak? Tumbuh pun enggak bagus, banehin buruk, ngarap nak panen raya, buah beranas enggak bisa. Nah, menjadi wanita solihah, belajar dari wanita yang salah, enggak akan bisa terwujud. Lalu dari siapa kita belajar menjadi wanita solihah? Langsung Allah menuntunkan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menyebutkan, khairun nisa min ahlil jannah. Sebaik-baik wanita dari sekian banyak wanita, seluruh wanita yang Allah ciptakan, ada wanita-wanita terbaik yang cirinya satu, mereka Allah jamin masuk surga. Ada berapa wanita terbaik, Bu? Rasulullah menyebutkan ada 4. Itu role model, contoh teladan wanita. Mau nak jadi yang terbaik, nak jadi yang solihah, nak masuk surga, belajar dari wanita terbaik, belajar dari wanita solihah, belajar dari wanita ahli surga. Siapa mereka? Senang ade-ade nonton di artis nak jadi solihah, nggak bisa. 2-3 bulan nikah cara, 2-3 bulan nikah beramu, yang ditampakkan tampilan yang jauh dari yang Allah maksudkan, nggak bisa. Langsung Allah tuntunkan 4 wanita terbaik penghuni surga di sekalian alam, kata Rasulullah. Siapa yang pertama? Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah, Bu? Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri pertamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terkenal dengan julukan At-Thaharah, wanita yang terkenal dengan bersihnya, bukan ceroboh, bersih wajahnya, bersih akhlaknya, bersih penampilannya. Bayangkan, udah pernah 4 kali menjadi janda, masih dilamar 10 orang laki-laki, sih yang diterima. Menipu, kira-kira laku enggak? Kira-kira be. Syukur-syukur nang di rumah masih suke mandamnya. Lihat buke dah kandur, berdiri dah sikit-sikit, gigi dah permisi, makan busuk dah tinggal pakai insap aja. Mate dah kabur. Itu Khadijah, Masya Allah, 4 kali menjadi janda, masih dilamar 10 orang laki-laki, tapi ditolak semuanya. Dan bahkan Khadijah berkenan dengan Rasulullah. Rasulullah 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Dan Rasulullah menyebutkan Khadijah ini wanita terbaik, wanita solihah yang Allah langsung jadikan contoh model bagi para wanita. Dan bahkan kelebihan Khadijah, Rasulullah setelah meninggal Khadijah, Allah perkenankan, Allah perintahkan menikahi 9 wanita. 9 istri Rasulullah, salah satunya Aisyah. Tapi yang paling dicemburukan Aisyah, istri muda yang paling muda di antara istri-istri Rasulullah. Siapa? Khadijah. Padahal Khadijah udah meninggal, tapi masih cemburuan dengan orang dah meninggal, cemburuan dengan orang dah mati. Kenapa? Karena Rasulullah senantiasa sering nyebut-nyebut Nabi Khadijah, sampai pernah ada ditahan saking cemburunya. Ngapain nyebut perempuan tua ye tole? Perempuan tua, bui. Perempuan tua ye tole yang disebut. Padahal kami lebih muda, lebih baik. Apa kata Rasulullah? Khadijah Allah lebihkan dibanding istri-istriku yang lain.
Ketika yang lain menolak dakwahku, Khadijah menerima. Yang lain meninggalkanku, Khadijah yang membeleku. Yang lain tidak beriman, Khadijah bersyahadat. Dan aku dikaruniai anak-anak dari Khadijah. Sementara istri yang lain Allah tidak karuniai anak. Diam Aisyah. Dan ternyata Allah menyebutkan wanita terbaik dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, urutan pertama Khadijah. Mau kita bahas itu dan cukup 1 jam. Sikit aja kita belajar dari Khadijah. Seperti apa sampai Khadijah Allah angkat derajatnya, Allah jamin surga padahal masih hidup di dunia, udah meninggal namanya disambut-sambut. Dan bahkan dijadikan model bagi wanita yang nak menjadi solihah, model menjadi wanita yang nak menjadi penghuni surga. Apa kelebihan Khadijah? Satu untuk kita semua. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril. Ata Jibril ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Nabi. Ketika Nabi baru datang ke rumah. Nah, Bu, udah mulai deh. Seperti apa ciri wanita solihah? Nabi baru datang ke rumah. Apa yang dilakukan Khadijah? Khadijah nyambut, nunggu depan pintu. Mudah-mudahan ibu-ibu udah udah belum? Oh. Yang pertama itu Khadijah ketika Rasulullah datang disambut. Sambut dengan apa? Senyum, bukan ngerepe. Lamanya baru balik. Pak Pung tadi nyebutkan sampai jam 1 Pak Pungi. Nah, udah belajar udah. Balik sampai jam berapa itu tadi kan aja kayak kemarin 2 kali itu. Mulai radionya nyala. Khadijah ketika datang disambut dengan senyuman, dipersilakan duduk. Kemudian Khadijah langsung ke belakang lagi ngomong. Ngapain? Merajuk ke? Bukan. Ngambek ke? Bukan. Nak minta ujuk ke? Bukan. Wanita sekarang lagi datang lambat ke dapur merajuk nanta ujuk. Di abang lambat tadi ke sini. Menjuluk ya proyek bukan. Khadijah ke belakang, malaikat Jibril datang. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi Khadijah. Ini Khadijah. Atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw syarabun aw ta'amun. Khadijah di dapur, dia sedang menyiapkan makanan kesukaanmu. Dia nanti bentar lagi datang bawa nampan berisi hidangan, ada makanan, ada minuman. Bu, Allah nak berikan contoh model kepada kita semuanya, kepada ibu-ibu. Laki datang, iya yang dilakukan Khadijah. Tidak lagi bertanya, kenapa Khadijah tahu apa makanan kesukaan Rasulullah?